Qin Yichen merasa sedikit tertekan di sepanjang jalan. Tanpa memikirkan gunung dan sungai, setelah beberapa hari, dia akhirnya bergegas ke kuil perang. Setelah sekilas, Battle Secret Hall telah pulih dari perang terakhir. Namun, ada yang salah dengan suasana di Aula Suci Zan. Setelah bertanya dengan hati-hati, Qin Yichen tahu bahwa untuk dapat bersaing dengan klan naga hitam, Ares menggunakan salah satu kartu hall-nya untuk membangkitkan semua orang percaya yang tewas dalam perang amukan monster tingkat 5. Harganya adalah bahwa dalam 100 tahun melawan Istana Suci, kekuatan iman tidak lagi dapat dikumpulkan. Bagi kuil, ini adalah kerugian besar. Terutama setelah kebangkitan orang percaya, selama periode waktu ini, kesetiaan orang percaya kepada kuil belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan ada banyak orang yang ingin bergabung dengan kuil. Lagi pula, semua orang suka dianggap serius. Hanya setelah kebangkitan ini, Ares, Dewa Perang, dengan cepat berperang dengan klan naga hitam lagi, dan sangat sulit untuk bertarung di luar medan bintang. Apalagi di beberapa peperangan, Ares, Sang Dewa Perang, jelas memiliki kesempatan untuk mengalahkan suku naga hitam, namun tidak bergeming dan membiarkan suku naga hitam pergi. Dengan tindakan aneh ini, bahkan orang-orang percaya di Aula Perang Suci, sedikit keraguan muncul di hati mereka. Ares, Dewa Perang juga biasa mengalahkan pertempuran. Tetapi perbedaannya adalah Ares, Dewa Perang, tidak pernah melewatkan pertempuran apapun. Selama itu adalah kesempatan untuk mengalahkan musuh, dia tidak akan pernah menyerah. Tetapi sekarang, banyak hal telah berubah, dan setiap orang tidak memiliki dasar di hati mereka. Kebetulan Ksatria Hitam sedang bertugas dan melihat Qin Yichen datang. Dia buru-buru meninggalkan kuil dan datang ke Qin Yichen. Tuan Feng dapat dianggap menantikanmu. Kamu cepat membantu dan membujuk Lord Ares. Aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Lord Ares tidak menginginkan kemenangan lagi. Kami tidak tahu bagaimana membujuk Lord Worgat. Bahwa dalam hati Heiki sangat cemas. Belum lagi orang lain. Bahkan mereka, 12 ksatria di kuil yang paling dekat dengan God of War tidak tahu. Satu-satunya yang bisa diandalkan saat ini adalah Lord Win. Melihat Qin Yichen lagi sekarang, Heiki sangat tersentuh sampai air mata hampir mengalir. Pada hari-hari ketika Lord Feng menghilang, dia hanya tahu mengapa Lord Ares, Dewa Perang, akan sangat menghormati Lord Feng. Karena di seluruh aula perang, orang yang paling mengenal Ares Sang Dewa Perang bukanlah mereka, melainkan angin. Dia dapat bekerja sama dengan Lord Ares kapan saja, dan terkadang bahkan Lord Ares harus mengajukan pertanyaan kepadanya. Visinya harus lebih tinggi dari orang lain, dan bahkan lebih sulit dipahami. Sekarang Qin Yichen muncul. Dia bisa membantu Lord Ares memecahkan masalah saat ini, atau dia bisa menyelesaikan keraguan mereka untuk mereka. Dalam pandangan Heiki, selama Tuan Feng muncul, masalah saat ini pasti akan teratasi. Setelah Qin Yichen mempelajari beberapa informasi dari Heiki, dia akan memasuki aula untuk mengobrol dengan Ares. Sebelum pergi, Qin Yichen tiba-tiba menatap Heiki. Bagaimana Matt? Heiki berpikir bahwa Qin Yichen sedang berbicara tentang cedera Matt, dan dengan cepat tertawa. Cedera Matt telah pulih, dan dia masih berada di medan perang terakhir kali. Meskipun jawabannya agak tidak masuk akal, Qin Yichen juga bisa menebak dari berita ini. Saat ini, di bawah premis Ares yang sengaja disembunyikan, tidak ada yang melanggar pemahaman diam-diam ini. Mungkin, Ares ingin menggali lebih banyak informasi. Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya. Hal terpenting dari perjalanan ini adalah menjelaskan dengan jelas tentang kuil penguasa cahaya. Setidaknya beritahu Ares. Tidak peduli bagaimana reaksi Dewa Perang Ares. Sikap, pertama kali, melaporkan bahwa dia telah menerima kuil cahaya sangat berguna bagi Qin Yichen. Saya tidak tahu seberapa yakin tentang masalah ini. Karena mengkhawatirkan hal ini, hati Qin Yichen tidak tenang. Sepanjang jalan, ada beberapa orang yang gelisah. Bahkan banyak masalah Heiki secara tidak sadar diabaikan. Saat dia mendekati aula, Heiki tersenyum di seluruh wajahnya. Yang Mulia Feng, aku terserah padamu kali ini. Qin Yichen mengangguk tanpa berpikir. Kemudian dia berjalan ke aula utama. Dan sebelum melangkah ke aula utama, Qin Yichen tiba-tiba menoleh untuk melihat Heiki. Apa yang baru saja kita bicarakan? Mulut Heiki berkedut keras dan dengan cepat meraih Qin Yichen. Tuan Angin. Ada apa denganmu? Bukankah kita baru saja membicarakan kuil? Lord of War belum memenangkan kemenangan beberapa kali. Itu saja. Qin Yichen tiba-tiba mengangguk seolah memikirkan sesuatu. Baik. Setelah berbicara, Qin Yichen berjalan ke aula. Hanya kuda hitam yang dibiarkan berantakan tertiup angin. Tuan Feng, jangan menjawab sembarangan. Ini, apa yang bisa saya lakukan? Tuan Feng, yang memiliki harapan tinggi dari kuda hitam, sangat ceroboh sekarang, siapa yang bisa yakin? Qin Yichen tidak mengambil hati masalah ini sama sekali. Setelah memasuki aula, dia melihat Ares duduk di atas tahta, dan di depannya, ada meja pasir besar.
Cahaya suci memegang kerikil berulang kali. Simulasi pertarungan. Di mata orang lain, tindakan seperti itu tidak masuk akal. Karena di bawah kendali Ares, Dewa Perang, itu memiliki akhir yang sama sekali berbeda. Tabrakan nafas tentara biasa di kedua sisi, hasilnya juga sangat berbeda. Namun, terlepas dari hasil yang berbeda, yang lainnya sama persis. Ini telah mematikan semua orang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang disimulasikan oleh Ares the God of War, hanya tahu bahwa Ares the God of War sedang pulih dan melakukan simulasi lagi dan lagi. Ini Tuan Angin. Ketika Matt melihat Qin Yichen, dia memandangnya seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Yang Mulia Angin, sekarang Tuan Ares terjaga siang dan malam. Kami benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya yang disimulasikan di atas meja pasir ini. Matt telah memulihkan ingatan pelindung Tuhan, yang tidak berarti bahwa dia akan kehilangan ingatan sebagai penunggang kuda kulit putih. Dia masih ingat dengan sangat jelas bahwa pria bernama Winlord ini sangat kuat. Jika dia menjelaskan sekarang, mungkin dia bisa menemukan alasan mengapa Ares, Dewa Perang, bertindak seperti ini. Melapor kepada guru suci pada saat itu mungkin merupakan pencapaian yang luar biasa. Kecuali Matt, yang lain di tempat kejadian itu menatapnya dengan penuh harap, mengarahkan pandangan mereka ke Qin Yichen satu persatu. Qin Yichen melirik meja pasir dengan samar, lalu ke kerumunan. Akhirnya, matanya tertuju pada Ares, Dewa Perang. Batuk yang lembut. Tuan Ares. Begitu dia mendengar suara Qin Yichen, Aresten, Dewa Perang, bangun dan dengan cepat menatap Qin Yichen. Ternyata Angin. Ayo, bantu aku melihat meja pasir. Apakah ada cara lain? Melihat Ares, Dewa Perang dengan pandangan penuh harapan, dia melirik ke meja pasir. Qin Yichen datang ke meja pasir dan mengulurkan tangannya. Ares, Dewa Perang, semua Templar yang hadir tanpa sadar melangkah maju dan menatap meja pasir. Matt bahkan mengangkat telinganya, berharap untuk mendapatkan beberapa informasi. Di mata harapan semua orang, Qin Yichen meletakkan tangannya lagi. Tuan Ares, ada satu hal yang ingin saya katakan.